Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil a'rabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wal hikam. Wa ba'du. Qala ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun abna'il fudala wa asatidatil qurama, calon pelanjut generasi penerus agama nusa dan bangsa, mahasiswa pendidikan kader ulama angkatan 16. Luar biasa ini. Mudah-mudahan istiqomah mengikutinya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus yang sama-sama kita hormati tamu kehormatan kita sebagai narasumber yang insya Allah akan memberikan sajian menarik dan amat sangat bermanfaat. Insya Allah sebentar lagi jadi profesor. Amin. Ini baru jadi doktor, yakni Ustadz Ahmad Ginanjar Syahbah. Subhanallah. Ustadznya Ustadz Mesir ya, bukan Ustadz Bogor. Bedanya Ustadz Bogor sama Ustadz Mesir apa? Ustadz sana itu sekelas profesor itu ya, minimal doktor lah. Syekh Qudori Bek ahli sejarah yang punya karya Nurul Yakin, kemudian juga tarikh Tashri ya karyanya. Itu Ustadz. Saya bilang santri saya saja Ustadz, tapi ternyata memang beda Ustadz sana sama Ustadz sini. Ustadz sini apa? Usaha tara anak nadaras. Tapi kalau ini Ustadznya Ustadz luar biasa ya. Terima kasih Pak Dokter. Nanti marhaban ahlan wa sahlan bikum. Inilah yang kita harapkan, yang membuat bahasa Sunda bilang regrek. Ketika usia kita sudah tua, jenggot kita semakin panjang, artinya kan itu sebuah kinayah bahwa kita nggak muda lagi. Tapi Majelis Ulama Indonesia amat sangat peduli terhadap keberlangsungan eksistensi dakwah Hizbul Islam wal Muslimin. Makanya sampai dengan hari ini 16 tahun yang lalu masih istiqomah menyelenggarakan pendidikan kader ulama. Kalau hari ini saya melihat antum semua berpakaian seperti itu, termasuk dakwah ilmiah yang terbersit di dalam hati, itu sudah Anda rasakan 16 tahun yang lalu. Kenapa? Karena hari ini sebelum diamanahi untuk menjadi ketua komisi pengkajian dan litbang di MUI Kabupaten Bogor, Ana adalah alumni PKU angkatan pertama. Jadi ku tahu yang kau rasakan. Kemudian kawan-kawan pengurus komisi, ini ada sekretaris komisi Dr. Taufik. Saya ketika diamankan kembali, harusnya beliau yang jadi ketua. S3-nya di mana, Dokter? Di IPB kebetulan. Oh, di IPB. Yang jadi ketua beliau yang jadi sekomnya. Ternyata mata batin Pak Dr. Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Fikri Haji, ketua umum kita, Saiful Masaih, saya kira beliau menatap sesuatu itu bukan hanya pandangan zahir tapi batin yang bekerja. Apa kata beliau? Dr. Taufik ini akademisi, kalau antum kiai. Emang apa kiai? Bedanya antara kiai sama akademisi. Kiai itu memudahkan yang susah. Kalau akademisi silakan tafsirkan sendiri. Ini kawan di sini. Ya kita tidak diajarkan konjungsi, irtifa aja kan cukup kan kalau dalam balaghah. Tapi ada elongasi segala macam, itu bahasa coba sederhanakan. Nah, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, hari ini sebagaimana dengan program
yang disampaikan beberapa saat yang lalu, bahwa penyelenggaraan PKU akan memiliki model tersendiri. Ya, salah satunya adalah kita disuguhi atau diberikan materi seperti ini. Ada acara seminar menghadirkan narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya. Termasuk yang hari ini akan kita ikuti adalah temanya jejak kepemimpinan politik ulama Nusantara. Subhanallah, ini sebuah kebanggaan bagi kita. Ulama Nusantara, mereka itu adalah pengamal sejarah, pelaku sejarah sejati. Dan ketika kita menyimak sepak terjang perjuangan mereka, yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita. Kalau Nabi itu menyimak kisah-kisah para nabi dan rasul, kan Allah sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Salah satunya Nabi akan memiliki motivasi dan semangat baru bagaimana untuk Islam al-Muslimin. Nah, itulah yang diharapkan oleh MUI Kabupaten Bogor terhadap generasi ulama di masa yang akan datang. Kemudian juga kita hari ini menjadi pelaku sejarahnya. Nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika minar rusul. Kita ini harus memiliki figur. Dan MUI Kabupaten Bogor mengharapkan antum semua dengan seksama dan penuh kesungguhan serta keseriusan untuk mengikuti berbagai macam ilmu dan kemudian langsung diamalkannya. Karena mukadimah tadi Anda yakin antum semua paham. Karena Pak Doktor, salah satu persyaratan masuk PKU ini, mereka itu kalau Nabi dikatakan anak biarun min biarin, ini mereka juga sama. Biarun min biarin. Semua mengikuti tahapan seleksi kan? Dari sekian ratus ternyata antum yang terpilih, maka antum adalah mukhtarun semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan kesempatan ini. Amin. Termasuk materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih dan mohon maaf Pak Doktor, manakala sajian kami, penerimaan kami kurang berkenan di hati antum. Sudah. Kami bahasa Sunda mengatakan kan ukur ngagawekeun mungkul. Untuk jamuan segala macamnya wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak kecewa. Allah sakil. Mudah-mudahan kita harapkan seperti itu ya. Luar biasa. Ini saja yang dapat disampaikan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan komisi. Sebetulnya di komisi ini ada 10 Pak Waspada ya. Nah, ini orang-orang berhasil semua, orang sukses semua. Itu saja yang dapat disampaikan. Tetapi hari ini kami berapa? 4 orang yang hadir ketua komisi kita. Sebab selebihnya ada yang tugas di kampus, ada yang sakit juga, ada yang landa ya. Tetapi alhamdulillah ini semua takdir Allah dan inilah yang ditentukan. Tapi mudah-mudahan tidak merengkuh dan keinginan kita. Inilah program dan pengantar saya. Nanti kita minta Pak Dr. Taufik untuk memandu jalannya. Saya hanya menyampaikan salam dari Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Pak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Puri Aji. Beliau tidak bisa membersamai. Biasanya padahal sama tamu itu beliau sangat ikhtiar luar biasa. Sampai mengajarkan kepada kami dosen, narasumber yang datang, tolong dimuliakan. Karena itu bagian daripada memuliakan ilmu. Kita harus semua ta'limul ta'lim. Syarat menghasilkan ilmu harus ada takzim. Salah satu yang harus kita takzimi adalah narasumber kita. Itu yang ditekankan betul sama Ketua Umum. Bukan berarti beliau tidak menghormati, tapi ada kesibukan yang lain. Mudah-mudahan bisa memakluminya. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya. Yang kami muliakan narasumber, alhamdulillah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad bin Nazar Syahban. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tidak lupa Komisi Kajian dan Penelitian alhamdulillah hadir
beserta dengan seluruh jajarannya. Yang kami banggakan teman-teman mahasiswa PKU angkatan ke-16. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di sini mengikuti stadion general yang sudah yang berapa sekarang? 7 ya? Wah, luar biasa cepat sekali ya. Kita memang rencananya itu di awal sebetulnya, di bulan Juni sebetulnya, cuman kita agak menggeser karena ada yang harusnya sekarang tapi tidak bisa, akhirnya udah ke depan aja ya, jadi kita sesuai gitu ya. Siap. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Allah dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawatnya juga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita di sesi stadion general ini sekarang akan sama-sama mendengarkan tentang tema jejak kepemimpinan politik ulama Nusantara. Nusantara yang kita tinggal ini sudah sangat menarik banyak kalangan. Banyak keunikan-keunikan yang menarik minat para orang-orang hebat, bukan saja di masa sekarang, tapi juga di masa yang lampau. Termasuk dari satu hal yang kita sangat sedikit informasi adalah tentang bagaimana ulama-ulama kita di Nusantara ini memiliki jejak-jejak kepemimpinan politik. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah full faktor penarik orang untuk berbicara tentang Nusantara. Yang kedua adalah push faktor pendorong orang untuk mengetahui dari sisi internal Nusantara sendiri tentang jejak kepemimpinan politiknya. Mungkin informasi yang sudah kita dapatkan adalah seperti misalnya seorang bernama Malik. Beliau lahir 1404, tapi diperdebatkan kelahirannya itu Samarkand, Campak, atau Iran, diperdebatkan. Tapi yang jelas beliau ini adalah senior dari guru kita di sini, narasumber, karena bersekolah di Al-Azhar. Abad ke-15. Jadi ini apa namanya, jejak-jejak juga sebetulnya. Namanya siapa tadi? Malik. Berbekal dengan kisah-kisah heroik Ibnu Battuta yang pernah melanglang buana hingga ke Nusantara, beliau ingin mengabdikan dirinya setelah kuliah lulus dari Al-Azhar Mesir dengan membidangi 2 hal. Pertama adalah bidang kedokteran, yang kedua pertanian. Maka beliau kemudian hijrah ke Indonesia, ke Nusantara. Pertama adalah ke Pasai, Swarnagripa, lalu kemudian ke Banten, Tuban, lalu Gresik. Nah itu ya cerita-cerita yang sudah kita peroleh. Namanya ternyata menjadi catatan tersendiri di Museum Ferrara Italia. Serta satu lagi yang istimewa adalah di Serat Walisana yang berada di Yogyakarta, di Museum Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono di sana ya, di Yogyakarta. Lalu kemudian beliau mengabdikan dirinya di Nusantara, yaitu tepatnya di Gresik. Pada saat itu tahun 1427, perang
Paregrek udah selesai, tinggal puing-puingnya ya kayak sekarang Rusia dengan Ukraina. Dampak-dampaknya kelaparan, kemiskinan, kebodohan, kehancuran infrastruktur dan sebagainya mulai nampak akibat benturan antara Wickremawardhana dengan Great Wirabumi. Saat itu suksesnya kepemimpinan ada di Ratu Suhita namanya. Beliau menuntaskan sebagai ratu pada tahun 1447, jadi 3 tahun dari 1450 dan 6 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel. Nah, di sana dengan dampak-dampak yang ada, maka dengan keahliannya kedokteran pertanian yang paling terbaik pada satu teknik-teknik yang digunakan, beliau terapkan di Indonesia sehingga maju. Berkat jasa-jasanya itu, maka beliau dinobatkan sebagai Wong Agung. Kalau kita dengar Sir Alex Ferguson, pelatih mana itu? MU ya dulu ya, pernah mendapatkan gelar Lord dari Ratu Victoria Inggris. Nah ini sama Lord, tapi versi Nusantara. Sehingga diberilah tanah di Gresik dan mengembangkan Islam di sana dengan sangat luar biasa hingga pada saat ini jejak-jejaknya sampai kepada kita. Beliau dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Nah, jejak-jejak beliau ini di Nusantara sebagai wali songo, lalu kemudian menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk bisa berada di panggung global. Maka inilah esensi dari apa yang kita akan dapatkan pada hari ini, itu tentang jejak kepemimpinan politik ulama Nusantara. Jadi tadi faktor full faktor, lalu kemudian push faktor ini yang mendorong ulama-ulama kita untuk aktif, untuk berkontribusi bukan saja di Nusantara tapi juga di dunia. Salah satunya yang kita kenal di Bogor mobil khusus adalah ulama dari Ciawi. Siapa? Ada yang dari Ciawi? Oke, yang paling tertua pesantren mana? Di Bogor. Yaitu ada di dekat Ciawi, Rancamaya sebelah atas dikit, Bakong namanya. Kemudian juga tahun 1900-an itu berdiri dari di Kota Bogor sekarang dekat tentara apa ya namanya, tentara di sini Australia atau apa itu, Armen. Sebelah kanan kalau dari sini Kota Bogor dekat Kota Batu, dekat Kota Batu atau apa itu? Namanya adalah Mama Pala. Pesantren Pala. Ada yang pernah di sana? Nah, itu adalah jejak-jejak dari kepemimpinan politik ulama Nusantara yang wabil khusus ada di Bogor. Sedemikian rupa perannya sangat luar biasa. Dan kita bisa bayangkan di Bogor saja namanya menggaung seperti itu. Coba kita bayangkan bagaimana dengan para ulama-ulama besar kita. Seperti misalkan Al-Nawawi, ya, kemudian juga Minangkabawi dan sebagainya, banyak, Al-Sambasi, banyak sekali yang akan diuraikan. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah introspeksi. Bagaimana kita, meskipun berada di lokal, bekerja secara lokal, tapi berkontribusi sebagai global. Ini yang akan menjadi catatan kita bahwa mari kita percaya diri. Meskipun kita lahir di Bogor, kebetulan ini adalah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor yang ada 40, ada yang dari jauh juga 3 jam perjalanan Parung Panjang, kemudian juga dari sebelah timur Tanjung Sari perbatasan dengan di Cikundul ya, dengan Cianjur dan sebagainya. Jadi kesini lumayan perjalanannya, alhamdulillah. Kepak-kepak sayapnya udah terlalu banyak kesini. Betul-betul ilmu ya. Mudah-mudahan kita diberikan
karunia yang begitu banyak dengan niatnya kita saja, apalagi juga dengan apa yang kita lakukan saat ini. Baik, untuk tidak berlama-lama dalam mengantarkan diskusi kita pada hari ini, saya akan bacakan ini. Saya juga sudah tidak sabar ini ingin mendengarkan lebih lanjut narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Ginanjar Syakban. Tempat tanggal lahir beliau di Majalengka. Jadi Majalengka ini Priangan kan sebetulnya ya, di Priangan ini. Tempatnya Kiai Halim, salah satu dari duo yang mendirikan PUI bersama dengan Kiai Sanusi ya, Ahmad Sanusi dari Sukabumi. Beliau lahir tanggal 22 Juli tahun 84. Sekarang Juli. Agustus. Wah iya, berarti kemarin ya, alhamdulillah ya. Kemudian boleh dicatat nih nomor teleponnya ya, siapa tahu nanti ya perlu. 0896 9116 9715. Ini nomor hoki ini. Ya? Oke. Aduh ya. Beliau tinggalnya di Cimanggu, Bogor. Jadi kalau kita lewat ke yang ke apa namanya itu Parung mungkin ya, atau ke Jasinga, ini melewati beliau dulu. Kemudian pendidikan beliau di Al Azhar Mesir, kemudian Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemudian di S2-nya Filologi Unpad Bandung, S3-nya juga sama Filologi Unpad Bandung, lalu pesantren di pesantren Lirboyo Kediri. Jadi beliau ini itu termasuk sanadnya itu Mbah Khalil Bangkalan jadi yang bukan sana ya, ke ulama-ulama internasional ini luar biasa ya. Kemudian organisasi beliau di LTN PBNU, kemudian di MUI Pusat. Nah, karya tulis beliau ini Mahakarya Islam Nusantara, kemudian juga dengan berbagai buku lainnya ya, tidak hanya dua di sini tapi berbagai buku lainnya. Tadi saya nggak hafal juga, Pak Kiai Waspada tadi sudah sebutkan ya, dan beliau ternyata kenal juga dengan pemateri kita. Oleh karena itu kami langsung persilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan paparannya, dan kita semua insya Allah dapat menikmatinya. Ya, kami persilakan. Izin Pak Dokter. Terima kasih moderator kita yang luar biasa, menggugah dan memantik, Pak Ajengan Dr. Taufik sebagai Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Bogor, juga Pak Kiai Mas Udi sebagai Ketua Komisinya, ada juga Pak Kiai Waspada di sini, salah satu sesepuh kita. Tak lupa juga orang tua kita dan juga guru kita, Ketua MUI Bogor Al-Mukarram Rama Kiai Haji Profesor Dr. Mukri Aji. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dan Allah berikan kemanfaatan ilmu untuk kita semua dan umat Islam insya Allah. Juga para peserta seminar, yaitu peserta program PKU MUI Bogor angkatan ke-16. Ini dilihat dari sorot matanya, insya Allah menjadi calon pemimpin politik dan juga ulama serta kenegaraan di masa depan ini. Jadi saya datang ke sini diniatinya untuk tabarukan kepada calon-calon ulama yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Senang sekali karena berada di tengah-tengah para calon ulama dan calon pemimpin bangsa masa depan di sini ya, kader-kader muda. Saya datang sini niatnya tabarukan ini Pak Dokter ya. Jadi tabarukan karena saya ini
Tadi Pak Kiai Mas Udi terlalu berlebihan ini. Aduh, disebut Ustadz. Enggak, saya masih santri. Santri sepanjang hayat ya. Kalau nanti udah jadi kiai sedikit tuh nggak enak, nggak bisa nakal. Kalau santri nakal dimaklumin, paling hukumannya dibotak gitu ya. Wah, kalau kiai nakal repot nanti ini. Nah, jadi lebih baik ya saya santri di sini untuk belajar bersama dengan rekan-rekan, tabarukan bersama. Tema kita pada kali ini penting sekali, yaitu tentang jejak kepemimpinan politik dan juga jejak kepemimpinan kebangsaan, kenegaraan dari para ulama Nusantara. Karena ulama pada masa dulu, kalau kita lihat jejak-jejak sejarahnya melalui arsip-arsip, manuskrip-manuskrip, dan dokumen-dokumen peninggalan tertulis yang berusia ratusan tahun silam, kita akan menemukan bahwasannya ulama dulu itu adalah para negarawan. Ulama dulu itu adalah pemegang kebijakan terhadap jalannya satu negara, para tokoh politik besar, para diplomat, para juru runding. Selain beliau-beliau juga yang menjadi tugas utamanya adalah menjadi warasatul anbiya, menjadi pewaris kenabian, yaitu dakwah menyebarkan agama Islam dan juga menjadi rujukan dalam ilmu-ilmu keislaman. Tetapi ternyata beliau-beliau para ulama-ulama kita di Nusantara zaman dulu itu ya rijalud daulah, para negarawan, asiyasiyun, para ahli politik, al-istiratijiyun, para ahli strategi dan seterusnya. Nah, jadi ini penting untuk kita renungkan bahwasannya ketika ada kader ulama itu bukan hanya kader yang bisa ngaji saja. Jadi kawan-kawan di sini bukan hanya nanti menjadi kader yang bisa mimpin tahlil, ya kan, menjadi imam dan khotib, tetapi juga nanti menjadi para tokoh-tokoh negara di masa yang akan datang. Next berikutnya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah besar peradaban Islam di negeri kita, Indonesia, dulu kan namanya ya macam-macam, namanya Nusantara, namanya negeri Jawi, namanya negeri bawah angin dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bahwasannya jejak kepemimpinan politik ulama itu di kita bisa dilacak pada masa Wali Songo. Tadi moderator kita Al-Mukarram Ajengan Taufik, beliau luar biasa sekali sudah mengelaborasi tentang bagaimana jejak dan kiprah salah satu tokoh pada masa Wali Songo yang bernama Maulana Malik Ibrahim, dan juga menurunkan dzurriyyah thayyibah yang kemudian menjadi penjaga risalah kenabian di negeri kita ya, para Wali Songo dan ulama-ulama setelahnya. Dan ternyata jauh sebelum masa Wali Songo, jejak kepemimpinan politik para ulama di Nusantara juga bisa dilacak. Nah, selama ini kan kita, kebiasaannya kita, dan ini kebiasaan yang saya pikir perlu untuk kemudian dipoles dan diperbaiki. Ketika berbicara tentang sejarah Islam di Nusantara, kebanyakan kan sejarahnya sejarah tutur, ya, sejarah lisan. Bukan yang berdasarkan dengan sejarah dokumen, sejarah arsip, sejarah secara ilmiah, sejarah secara historiografis ya. Kalau kata bahasa santrinya yang historiografis. Jadi data-data tarikh yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu ya. Nah, berbeda dengan sejarah tutur. Tutur ini kan ya cerita turun-temurun, meskipun itu kemudian bisa dijadikan rujukan sejarah, tetapi kan sumber lisan ya. Nah, di sini sumber-sumbernya apakah tidak ada pada masa Wali Songo? Banyak. Cuman yang mengkaji akan itu tidak banyak. Makanya saya senang sekali ketika PKU Angkatan 16 di Bogor ini mau untuk bagaimana mengkaji arsip-arsip kesejarahan terkait kepemimpinan politik ulama Nusantara. Itu nanti kita kaji melalui sumber-sumber arsip tertulis ratusan tahun silam. Nah, jadi misalkan pada masa sebelum Wali Songo, pada masa Wali Songo, dan pada masa setelah Wali Songo. Wali Songo itu kan pada tahun 1400-1500 ya. Artinya abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi, atau abad ke-9, abad ke-10 Hijri. Nah, satu abad setelahnya sumber-sumber tertulis itu banyak melimpah. Jadi tahun 1600 awal, abad ke-17 misalkan, itu jejak arsip, dokumen, manuskrip tentang kepemimpinan ulama di Nusantara, misalkan dari Kesultanan Banten, itu bisa diakses. Sumbernya ada, datanya ada, tetapi yang mengkaji akan hal tersebut masih minim. Nah, makanya kita harapkan di sini para kader PKU Angkatan 16 yang MUI Bogor ini menjadi kader-kader ulama yang multi talenta. Ngimami tahlil oke,
khutbah boleh, ya kan? Kemudian ceramah khitanan, karena pernah dikhitan yang laki-laki, jadi tahu pengalamannya gitu kan. Jadi bisa. Tetapi juga nanti kita memiliki pengetahuan, wawasan tentang ilmu-ilmu keislaman yang mendalam, termasuk tentang sejarah peradaban Islam yang berkembang di negeri kita. Karena ketika kita tidak mengetahui dengan baik sejarah ulama-ulama kita, bagaimana Islam berkembang di wilayah negeri kita, nanti dampaknya fatal. Kita menjadi generasi yang terputus mata rantai identitas dan sejarahnya. Akhirnya apa? Kita mengambil semangat dari sejarah bangsa lain yang belum tentu kemudian pengalamannya cocok diterapkan di Indonesia. Nah, misalkan zaman sekarang itu banyak kita jumpai orang-orang yang lebih senang sekali mengutip tokoh-tokoh dari pengalaman jauh di negeri seberang, yang ketika diterapkan di kita justru nanti kontraproduktif gitu ya. Misalkan tentang sejarah yang latar belakang tokoh-tokohnya ini lahir di masa perang yang berdarah-darah, yang kemudian beberapa pemikiran-pemikirannya itu lebih cenderung penuh dengan pengkafiran, ya kan, penuh dengan kemarahan gitu kan. Jangankan terhadap non muslim, yang muslim saja yang tidak ikut dengan rombongan mereka itu dianggapnya sebagai ahli yang bukan Islam gitu ya, atau paling nggak ahli bid'ah dan seterusnya. Itu kenapa? Karena kita diantaranya tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana dulu para ulama leluhur kita menjalankan dakwah sejarah Islamnya seperti apa. Nah, itu pentingnya kita mengetahui sejarah bagaimana Islam tersebar di wilayah kita di Nusantara, sekaligus pemikiran-pemikirannya seperti apa, karya-karya beliau seperti apa, termasuk jejak kepemimpinan politiknya seperti apa. Nah, misalkan pada abad ke-17 tahun 1636, sekarang 2022, berarti berapa tahun yang lalu? Kang, berapa ratus tahun yang lalu, Kang? 2002 dikurangi tahun 1636. Cik pakai kalkulator better ya. Berapa? Hah? 386 tahun yang lalu. Artinya 4 abad yang lalu, seorang sultan, ulama yang juga tokoh politik besar di Kesultanan Banten, dekat sekali dengan Bogor, tatanggana Bogor, yang bernama Sultan Abul Mafakhir Abdul Qadir, yaitu Sultan Banten keempat. Abul Mafakhir Abdul Qadir itu putra daripada Sultan Maulana Muhammad. Sultan Banten ketiga, Sultan Maulana Muhammad itu putra daripada Sultan Maulana Yusuf. Sultan Banten kedua, Sultan Maulana Yusuf putra daripada Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Banten pertama, pendiri Kesultanan Banten. Sultan Banten Maulana Hasanuddin putra daripada Sultan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, ini Sultan Banten keempat, artinya generasi cicitnya Sultan Hasanuddin. Itu menjadi salah satu cerminan dan juga rujukan penting terkait politik kepemimpinan ulama Nusantara. Kenapa? Karena diantaranya Sultan Abul Mafakhir ini, ketika beliau memimpin Banten, Kesultanan Banten dicatat oleh sejarah sebagai masa berada di puncak keemasannya dan juga puncak kejayaannya, sekaligus memiliki hubungan diplomatik dan juga jaringan internasional yang sangat luas sekali. Pada tahun 1636 contohnya, Sultan Banten Abul Mafakhir ini mengirimkan duta besar Banten. 3 orang, diantaranya ada Dalem Lengkong ya, yang dimakamkan dekat BSD, yang dari sana turun cucunya diantaranya Ki Ma'ruf Amin, Wapres sekarang ya. Nah, itu bertemu dengan penguasa Mekah pada masa itu yang bernama Syarif Zaid. Lalu bertemu dengan ulama besar dunia Islam yang mengajar di Mekah pada masa itu yang bernama Syekh Muhammad Ali bin Allan As-Siddiqi Al-Makki, dikenal dengan Ibnu Allan. Itu ulama besar dunia Islam, mengarang banyak kitab, di antara kitab karangannya adalah Dalilul Falihin,
syarah terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin pasti di sini para kader-kader PKU sudah mengajinya, yaitu kitab kumpulan hadis karangannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Juga yang mengarang kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah terhadap Al-Azkar An-Nawawiyah. Nah, itu Syekh Muhammad Ali bin Ahlan ditemui oleh Duta Besar Banten pada masa itu untuk apa? Untuk satu, menuliskan fatwa jawaban terhadap 10 buah pertanyaan tentang masalah-masalah politik keagamaan, kenegaraan dan juga fikih keislaman yang berkembang di lingkungan Kesultanan Banten. Yang kedua, Syekh Ibnu Ahlan ini diminta oleh Sultan Banten untuk menulis syarah terhadap 1 buah kitab rujukan dalam bidang ilmu politik, tata negara dan kepemimpinan karyanya Imam Ghazali, yaitu kitab Nasihatul Muluk. Nah, jadi di antara kitab rujukan tentang etika kepemimpinan dan juga politik kepemimpinan dalam dunia Islam, ada satu kitab terkenal namanya kitab Nasihatul Muluk atau nasihat bagi para pemimpin, nasihat untuk raja-raja. Kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali kita tahu bersama, beliau ini seorang mujaddid, ya, seorang hujjatul Islam. Karya-karyanya di kita sampai saat ini masih dijadikan rujukan. Wafatnya tahun 1111. Salah satu karya Imam Ghazali yang tidak banyak dikaji oleh santri zaman sekarang adalah kitab Nasihatul Muluk. Kan kalau santri zaman sekarang ini ngaji kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, ya, Ayyuhal Walad, ya, Minhajul Abidin, ya, Ihya Ulumiddin. Kitab fikih Imam Ghazali yang dikaji di pesantren jarang. Padahal Imam Ghazali punya kitab fikih itu 3. Al-Wasit, Al-Aziz, Al-Basit. Terkenal itu 3. Kitab Al-Wajiz itu merupakan ringkasan daripada kitab karya gurunya, yaitu Imam Haromain Al-Juwaini yang berjudul Nihayatul Matlab ila Diroyatil Madhab, yang dikenal sebagai kitab Al-Um Asy-Syafi'i Ats-Tsani, kitab rujukan mazhab Imam Syafi'i kedua setelah Al-Um, yaitu kitab Nihayatul Matlab ila Diroyatil Madhab. Itu dikarang oleh Imam Juwaini lalu diringkas karena panjang banget kitabnya, tebel. Kalau diaji sama kader PKU di sini hatamnya 10 tahun itu Pak Kiai. Karena rumit istilahnya, oleh Imam Ghazali dimudahkan, diringkas menjadi 1 buah kitab judulnya Al-Wajiz. Sesuai dengan judulnya, Al-Wajiz itu adalah ringkasan, ya. Sama seperti Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um, kitab induk fikih, ijtihadnya mazhab Syafi'i pertama kali oleh Imam Syafi'i itu dibukukan dalam kitab Al-Um. Itu tebal sekali. Kemudian muridnya ada 3 orang yang membuat ringkasan terhadap Al-Um ini agar apa? Agar mudah bahasanya, pembahasannya disimpelkan gitu kan. Ada Imam Muzani misalkan, murid daripada Imam Syafi'i yang menulis Mukhtasar Muzani. Ada murid Imam Syafi'i yang lain yang bernama Al-Buwaiti, ya, dikenal dengan Mukhtasar Al-Buwaiti dan lain sebagainya. Lalu datang mujaddid 400 tahun setelah Imam Syafi'i, yaitu bukan 400 tahun, 300 tahunan setelah Imam Syafi'i, yaitu Imam Haromain Al-Juwaini. Itu menulis ulang kodifikasi hukum fikih mazhab Syafi'i dari Al-Um, diringkas lalu ditulis ulang lagi secara panjang lebar, yaitu kitab Nihayatul Matlab ila Diroyatil Madhab. Karena terlalu panjang, diringkas lagi sama muridnya, yaitu Imam Ghazali menjadi Al-Wajiz. Di pesantren nggak banyak diajarkan kitab ini. Yang diajarkan kan Ayyuhal Walad, wahai anak-anak gitu ya, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Kalaupun ada kitab yang pemikirannya itu Al-Munqidh Minad Dolal, ya, Tahafutul Falasifah paling, ya. Nah, adapun kitab Nasihatul Muluk yang merupakan kitab rujukan dalam politik kepemimpinan dan etika ketatanegaraan yang dikarang Imam Syafi'i, itu santri zaman sekarang kayaknya nggak ada yang ngaji itu. Tetapi santri zaman dulu 360 tahun yang lalu di Banten, kitab itu diaji dan menjadi pegangan rujukan utama di Kesultanan Banten. Anda bayangkan bagaimana dulu matangnya
karakter kepemimpinan politik ulama-ulama kita, leluhur kita, salah satunya di Kesultanan Banten. Ya rujukannya kitab Nasihatul Muluk. Saking dirujuknya kitab ini, Sultan Banten keempat bukan hanya sultan, tetapi juga beliau seorang faqih, ahli fikih dan juga seorang sufi besar, itu meminta kepada Syekh Muhammad Ali bin Alan untuk menulis syarah terhadap kitab Nasihatul Muluk ini. Nah, bagaimana ceritanya? Next berikutnya. Nah, ini tulisan tangannya kitab Ibnu Alan. Jadi dikatakan fil khomis wal ishrin, dina tanggal salawe min Sya'ban tina bulan ruah. Ngerti Sunda kabeh lain dirinya? Teu ngerti. Di mana teteh? Oh, Jawa Timur. Ya wis Jawa. Fil khamis wal ishrin, ing dalam kaping selawe, min Sya'bana ing dalam sasih ruah, al mukarram kang den mulyaaken, anu dimulyaaken, sanah situ arba'in ba'dal alaf minal hijrah an-nabawiyah, dina atau ing dalam tahun berapa tah? 1040 genep Hijri. Artinya 25 Sya'ban tahun 1046 Hijri bertepatan dengan 22 Januari 1637. Dikatakan sampai 3 orang duta utusan dari Kesultanan Banten ke Mekah untuk bertemu dengan penguasa Mekah saat itu bernama Syarif Zayid dan bertemu dengan seorang ulama rujukan dunia Islam yang bernama Syekh Muhammad Ali bin Alan. Untuk apa? Next berikutnya. Fakataba al-Malik ila janabihi. Fakataba maka menulislah siapa al-Maliku Raja Banten ila janabihi kepada hadirat paduka penguasa Mekah Syarif Zayid. Wa arsala iraka ila karimi rihabihi, dan mengutus kepada hadiratnya yang mulia kitaban. Kira-kira kitab atau apa di sini? Maksudnya kitab di sini sepucuk surat. Mengirimlah Sultan Banten itu ke hadirat Syarif Mekah sepucuk surat. Yatlubu meminta Sultan Banten itu fihi di dalam suratnya min fadlihi dari kemurahan atau keutamaannya Syarif Mekah, wa yas'alu muradahu dan meminta kepada Syarif Mekah ini untuk apa? Wasu'al waqa'a fi mahli an yashrohalahu, agar Syarif Mekah ini menunjuk ulama untuk menuliskan satu buah syarah penjelasan untuk Sultan Banten ini, Kitabai Ad-Durrah Al-Fakhirah dan juga kitab Nasihatil Muluk. Paham ya? Nah, jadi ini terekam data sejarahnya bagaimana dulu Sultan Banten meminta kepada Syarif Mekah dan juga Ibnu Alan agar dituliskan 2 buah syarah kitab. Yang pertama kitab Ad-Durrah Al-Fakhirah fi Ulumil Akhirah, dan yang kedua kitab Nasihatil Muluk. Dua-duanya adalah karangan Imam Al-Ghazali. Kalau misalkan kitab Durratul Fakhirah itu kitab tasawuf. Yang kedua, kitab Nasihatul Muluk ini kitab politik tata negara atau apa namanya kepemimpinan politik ulama. Nah, ini diminta dulu sama Sultan Banten untuk apa? Ditulis syarahnya. Lalu Syekh Ibnu Alan itu menulis betul 2 buah kitab syarah terhadap yang diminta Sultan Banten ini. Yang pertama, Syekh Ibnu Alan menulis syarah terhadap kitab Durratul Fakhirah. Syarahnya berjudul Ghausul Bihari Zakhirah, syarah ala Ad-Durrah Al-Fakhirah. Sementara terhadap kitab Nasihatil Muluk, Syekh Ibnu Alan menulis karya berjudul Al-Manhaj Al-Wadihus Suluk fi Syarah Nasihatil Muluk. Dan 2 karya ini itu cuman ada 2 di dunia ini, nggak ada tunggalnya. Dan tersimpannya di Indonesia, di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Dulunya adalah koleksi Kesultanan Banten. Setelah Kesultanan Banten runtuh, diambil alih oleh bibliotek
perpustakaan Hindia Belanda yang bermarkas di Batavia. Setelah Belanda hengkang, Indonesia merdeka, perpustakaan itu diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dua kitab ini masih berupa naskah tulis tangan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita kaji, ditahqiq, diterbitkan, wah, itu luar biasa sekali. Alhamdulillah, Al-Fakir, saya baru selesai untuk mentahqiq dan menerbitkan satu karya Ibnu Alan yang diperuntukkan untuk Sultan Banten yang berjudul Al-Mawahib Ar-Robbaniyah Anil As'ilah Al-Jawiyah. Jadi jawaban Ibnu Alan terhadap 10 buah pertanyaan yang diajukan Sultan Banten. Jadi ada fatwa politik, fatwa tentang tata negara, termasuk fatwa tentang tasawuf dan fikih. Nah, ini masih dalam proses cetak ini, Pak Dokter ya. Diterbitkan oleh Maktabah Turmusi. Tujuannya apa? Agar kemudian karya-karya ulama Nusantara yang harusnya menjadi cerminan kita, rujukan kita, tetapi sekarang nasibnya menjadi habisatul maktabah, tawanan rak-rak perpustakaan, wadafinatuz zaman, terkubur oleh timbunan waktu, itu kemudian bisa kita gali kembali, kita jadikan pedoman zaman sekarang. Biar kita nyari pedoman tuh bukan ke yang lain. Ya, sudah ada pedoman yang jelas di depan mata kita, tetapi sering kita abaikan. Ada yang perhatian sama kita, tapi kita mencari cinta yang lain, Pak Dokter. Padahal dekat. Padahal dekat. Berat. Next berikutnya. Nah, karena itu kita bisa bilang bahwasannya para ulama di masa silam itu adalah aktor utama dalam kepemimpinan politik. Dan juga banyak para ulama yang menjadi sultan, dan sultan-sultan di Nusantara itu adalah para ulama. Karena itu saya membuat sedikit coretan kata-kata ulama una sadatud daulah wa daulatuna daulatus sadat. Ulama una, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu adalah sadatud daulah, para pemimpin negara. Wa daulatuna daulatus sadat, dan negara kita ini adalah negara yang tidak bisa dilepaskan daripada kiprah para ulamanya. Sultan Banten Abdul Mafakhir, sultan, pemimpin politik, pemimpin negara, membawa Banten dalam puncak kejayaannya, puncak kekuatannya. Tetapi beliau juga seorang ahli fikih, seorang ahli tasawuf, sufi, wa faqih. Nah, ini ajib ya. Nah, semangat ini yang sekarang mulai hilang. Ulama itu ya sekarang ya ulama saja, sarungan, kadang nggak pakai celana gitu ya. Jadi tahlilan gitu aja ya. Tetapi yang mengerti tentang bagaimana geopolitik global gitu ya, tentang bagaimana ya hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan politik itu kadang-kadang wallahu a'lam bishawab. Sebaliknya, para pemimpin negara itu kesannya ya memang nggak tahu menahu tentang urusan agama. Padahal dulu kalau kita lihat sejarahnya, ya ulama-ulama kita itu adalah para sultan, dan sultan-sultan itu adalah para ulama. Tetapi ulama yang beneran ulama, sekarang ini kan banyak yang disebut pseudo ulama. Jadi tampilannya ulama tapi nggak ada ilmunya. Serbannya gede-gede, jubahnya gombrang-gombrang. Kemudian apa ini namanya? Serbannya juga gagah-gagah. Baca kitab nggak bisa, kan repot. Nah, itu yang kita waspadai. Maksudnya jangan sampai kemudian zaman sekarang ini kan memang zaman milenial itu semuanya sesuai dengan apa yang tampak, Pak. Bukan sesuai dengan apa yang ada isinya. Tampaknya ganteng gitu kan. Kemudian gagah, diserbani gitu. Masya Allah, ini ulama besar kita. Ketika kemudian ngawur ceramah-ceramahnya ditegur, dibilang ini sedang mau mengapa-apain ulama kita katanya. Wah, kan repot itu. Iya, maksudnya. Nah, ini yang repot. Jadi adanya PKU ini penting agar apa? Agar standarisasi ulama ini jelas. Gitu ya. Nah, diantaranya apa yang seperti pada zaman dulu. Next berikutnya, Sultan Abdul Mafakhir punya cucu. Namanya Sultan Abdul Fattah yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Ing Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini ya seorang ulama, ya seorang sultan, punya menantu namanya orang ulama dari Makassar, Syekh Yusuf At-Taj Al-Kholwati Al-Makassari, dikenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Wafatnya di Afrika Selatan tahun 1699. Itu banyak meninggalkan karya-karya juga. Nah, diantaranya ini
kitab yang berjudul Tajul Asror, mahkota rahasia para sufi. Dikatakan oleh Syekh Yusuf Makassar, qala katibul ahruf razaqallahu kamalat taufik wa ja'alahu insyaallah taala ila akhirih. Dikatakan bahwasannya beliau diperintah untuk menulis karya kitab ini birosmi Maulana Sultan Ibni Sultan Hadratil Malikil A'dham Sultan Al-Aqdam Sahibul Adalah At-Tamah wal Ahkam Al-Amah wal Himmah Al-Aliyah wa Nasiril Al-Liwa Al-Muhammadiyah Kahful Ulama Ulama Sakin wa Qiblah Al-Fuqara Was-Solihin dan seterusnya, yaitu Sultan Abul Fatah Ibni Sultan Abil Ma'ali Ahmad Ibni Sultan Abil Mafakhir Abdul Qadir Sohib Bantan Al-Mahrusah. Nah ini jelas jadi ya, seorang sultan, penguasa, ya katakanlah pejabat negara, tetapi kemudian memerintahkan di sini penulisan karya-karya monumental dalam berbagai disiplin keilmuan. Di antaranya adalah karya dalam bidang tasawuf yang berjudul Tajul Asror. Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau yang di atas ini Sultan Agung ya, Yogyakarta. Di Jogja dulu tuh ada 2 sultan. Di Jawa ini 2 sultan besar. Satu Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Banten, yang kedua Sultan Agung yang ada di Yogyakarta. Tetapi yang mendapatkan gelar sultan duluan, Sultan Banten. Ceritanya kepada Sultan Abul Mafakhir tadi itu. Tahun 1636, Sultan Abul Mafakhir mengirimkan utusan tadi itu, ketemu Syarif Mekah, ketemu Ibnu Alan, pulang membawa gelar sultan untuk Sultan Banten ini sebagai penguasa Pulau Jawa di bagian barat. Nah, Sultan Agung di Yogyakarta, penguasa Pulau Jawa di sebelah timurnya, merasa cemburu. Aduh, ini orang barat udah dapat gelar sultan duluan, saya juga harus dapat gelar sultan. Akhirnya Sultan Agung juga mengikuti jejak Sultan Abul Mafakhir, mengirimkan utusan juga ke Mekah. Nah itu begitu ceritanya. Jadi kita ini punya banyak tokoh besar tapi sering dilupakan. Nah saya membayangkan gitu ya, jadi Tubagus keturunan bangsawan Banten ini kalau mengkaji kitab-kitab karya leluhur mereka ini, aduh demikian luar biasa ini. Next berikutnya, ini diantara jejak kepemimpinan politiknya yang lain. Dari Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau melihat ini kayak jimat gitu ya. Tetapi ternyata ini adalah surat diplomatik yang dikirim oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk Raja James dari Inggris. Dan suratnya ini adalah tentang negosiasi tentang international trading. Bukan trading forex, bukan, tetapi perdagangan internasional. Jadi tentang hubungan dagang antara Banten dan Inggris. Nah ini ada cap. Satu cap Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang kedua cap daripada Raja Inggris atau Raja James, 2 ya. Ditulis dalam bahasa Arab. Nah, dikatakan bahwasannya wa arsalna ilaikum suhbatal warokoh fil filan aswad mi'ah bahar wazan jabilan mi'ah hamal wadhalika min rusumil mawaddah wal musolahah. Jadi dulu Sultan Banten ini selain seorang pemimpin satu buah negara yang kuat, seorang ulama yang memang dalam pengetahuan keagamaan, juga seorang ahli niaga, Pak. Ahli diplomasi niaga. Jadi penguasa perdagangan rempah pada masa itu diantaranya adalah Kesultanan Banten. Banten saat itu menyurati Raja Inggris mengirimkan 100 bahar lada, merica, sahang. Karena saat itu harga merica bisa dikatakan hampir 1 gramnya sama dengan harga 1 gram emas. Kalau sekarang mah ladaku itu harganya 1000. Zaman dulu komoditas yang mahal, az-zahab al-aswad, sebelum ditemukannya black gold atau emas hitam berupa minyak, emas hitamnya itu adalah rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu dulu yang menguasai perdagangannya adalah sultan-sultan Nusantara, diantaranya Kesultanan Banten. Makanya dikirimkan kepada Inggris itu 100 bahar lada, 100 pikul jahe, misalkan sekian pikul pala. Itu komoditas yang mahal sekali harganya. Jangan dilihat seperti sekarang. Kalau sekarang kan
Yaitu ladaku 1.000, pala juga harganya 1.000. Dulu itu harganya 1 gram sebanding dengan 1 gram emas. Nah, ini diantaranya dikirimkan kepada Raja Inggris. Raja Inggris sebagai balasannya mengirimkan apa? Diganti dengan alutista, beberapa pucuk senjata api. Untuk apa? Bekal Banten perang melawan VOC yang ada di Batavia pada masa itu. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana dulu Sultan Ageng Tirtayasa ini satu sisi juga seorang kiai, ngalim, ngajinya kitab tasawuf. Satu sisi juga bagaimana berdiplomasi dengan Inggris, tukar menukar barang niaga. Banten mengirimkan rempah kepada Inggris, Inggris sebagai gantinya mengirimkan senjata kepada Banten, lalu berperang melawan VOC dan seterusnya. Kebayang Pak bagaimana luasnya cakrawala berpikir dan juga alam kehidupan para ulama dan juga sultan-sultan kita dulu. Ya, kalau zaman sekarang sultannya paling outfit lu berapa? Ketika nanti ini wah sultan ini, sultan hoak itu ya. Next berikutnya, nah ini diantara utusan Sultan Banten ke Inggris. Ya, ada 2 orang. Yang pertama namanya Kiai Ngabehi Naya Wipraya, yang kedua namanya Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Ini nama Banten, nama Sundanya. Kalau nama Arab dan nama Arabnya itu punya sendiri. Dan ini yang melukis orang Inggris. Jadi dilukis ya ketika 2 utusan Banten ini datang ke Inggris, lalu dilukis dan ada tulis keterangannya di sana itu. Nah, ini bagaimana jejak dan seterusnya. Next berikutnya. Nah, ini cicitnya Sultan Ageng Tirtayasa, adanya namanya Sultan Arif Zainul Asyikin ya. Ini beliau menulis kitab manakib daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai dan juga tasawuf serta tarekat Rifaiyah ya pada abad ke-18. Next berikutnya. Kalau ini adalah arsip jejak politik diplomasi pada masa Wali Songo. Karena ada belakangan ini yang mengatakan Wali Songo itu mitos. Wali Songo itu bohongan. Wali Songo itu tokoh fiktif. Tidak ada. Makamnya itu makam dibuat-buat untuk melanggengkan praktek kesyirikan, kata beberapa orang. Tetapi sebenarnya arsip-arsip dan bukti-bukti sejarah pada masa Wali Songo banyak melimpah ruah. Tetapi oleh santri-santri kita itu belum diaji, belum dikaji. Padahal banyak diantaranya ini adalah arsip surat yang ditulis oleh Sultan Pasai. Sultan Pasai ini tempat asalnya Fadilah Khan yang kemudian menjadi Paletehan. Paletehan ini yang dikenal makamnya ada di Gunung Jati dengan nama Ratu Bagus Pase ya, atau Ki Ageng Pase, seorang kiai besar dari Pasai ya. Pasai ini di Aceh dulu ya. Ini Sultan Aceh terakhir mengirimkan surat untuk Raja Portugis pada tahun 1517 ya, zamannya Sunan Gunung Jati, zamannya Sunan Giri, dan juga Wali Songo yang sezaman dengan itu. Arsip-arsipnya ada, tetapi kitanya yang mungkin tidak tahu, sehingga karena ketidaktahuan kita kemudian mengatakan Wali Songo itu adalah mitos. Next berikutnya, ini diantara arsip yang lain daripada jejak politik kepemimpinan yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro. Nah, jadi satu-satu foto tokoh-tokoh yang ada di depan ini nanti satu-satu arsip kepemimpinannya nanti akan kita kaji di sini ya. Mudah-mudahan nggak bosan sama nggak ngantuk ini Pak Moderator ya. Jadi Pangeran Diponegoro ini diantaranya menulis peninggalannya ini ditulis dalam bahasa Jawa Pegon. Nah, Mbak yang dari jenengan bisa baca? Jawa Timur. Hah? Nggak bisa ya? Nggak kelihatan ya? Nah, jadi pinget iki tulisan ingkang sinuhun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heri Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panotogomo dan seterusnya, Senapati Ingalaga. Jadi Pangeran Diponegoro itu setelah Perang Jawa kan ditangkap oleh namanya Jenderal de Kock ya, lalu dibuang jauh sekali ke Ambon, lalu terakhir wafatnya di Makassar.
Nah, saya ada berziarah ketika ke Makassar ke makamnya Pangeran Diponegoro. Nah, yang menarik di sini meskipun berada di tanah pengasingan, setelah ditangkap Pangeran Diponegoro tetap memberikan leadershipnya kepada orang-orang yang masih setia kepadanya, menyemangati untuk tetap setia kepada tanah air, menyemangati untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama dan seterusnya. Nah, diantaranya tertuang dalam surat yang ditulis Pangeran Diponegoro ini dan stempel capnya ada. Nah, ini menarik, dan yang menarik lagi Pangeran Diponegoro itu adalah seorang ulama sufi penganut tarekat Syataria. Nah, nanti ada yang bilang, wah itu ngarang-ngarang Kang Ginanjar katanya. Dari mana Pangeran Diponegoro kok dibilang penganut tarekat Syataria? Pangeran Diponegoro mengambil tarekat Syataria dari neneknya yang bernama Nyi Ratu Mas Kados Paten. Nyi Mas Ratu Kados Paten mengambil tarekat ini neneknya itu daripada namanya Kiai Kastuba dari Bagelen. Kiai Bagelen Kastuba mengambil tarekat Syataria itu dari namanya Kiai Fakih Ibrahim dari Majalengka. Kiai Fakih Ibrahim dari Majalengka mengambil tarekat dari ayahnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan mengambil tarekat ini daripada Syekh Abdul Rauf Singkil dari Aceh, seorang ulama yang menulis tafsir Al-Quran terlengkap pertama di Nusantara berjudul Turjumanul Mustafid. Itu Syekh Abdul Rauf Singkil. Yang menulis juga karya lain fikih muamalah mazhab Syafi'i terlengkap pertama di Nusantara berjudul Mir'atut Tullab fi al-Muamalah bi ahkami syariatil Malikil Wahhab. Wafatnya tahun 1693. Punya murid namanya Syekh Abdul Muhyi yang dimakamkan di Karang atau dikenal dengan Bukit Safarwadi atau dikenal dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Punya murid anaknya sendiri namanya Fakih Ibrahim yang dimakamkan di Majalengka di Banjaran. Punya murid yaitu Ki Ageng Abdullah atau dikenal dengan Kiai Kastuba dari Bagelen, Mataraman, daerah Yogyakartaan. Kalau sekarang Bagelen itu masuknya Purworejo. Punya murid yaitu Nyi Mas Kados Paten, neneknya Pangeran Diponegoro. Nah, ini saya pikir dulu seorang tokoh negarawan tetapi juga seorang sufi di sini ya. Ini yang tampaknya mulai terputus ini Pak Dokter ya, bahwasannya ya sudah kalau sufi tasawuf ya tasawuf saja, nggak ngerti tentang masalah bagaimana mengelola negara, bagaimana tentang politik kebangsaan dan lain sebagainya. Padahal dulu Pangeran Diponegoro ya tidak seperti itu, Sultan Ageng Tirtayasa ya tidak seperti itu, Sultan Abul Mapakhir juga ya tidak seperti itu. Nah, saya pikir ini diantara jejak kepemimpinan pada masa dahulu. Satu lagi mungkin tentang Kiai Hasyim Asy'ari ya. Next berikutnya. Terus. Nah, diantaranya ini yang pada masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan atau gerakan nasionalisme, ada salah satu ulama kita namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itu pada tahun 1916 mendirikan namanya Pemuda Pembela Tanah Air atau Syubbanul Waton ya. Dan beliau semboyannya adalah Hubbul Waton Minal Iman. Bahwasannya mencintai Indonesia, membela bangsa Indonesia ini adalah bagian daripada iman. Kalau anak zaman sekarang bacanya salah itu Pak Dokter. Bukan Hubbul Waton Minal Iman, tetapi Hubbul Wadon Minal Iman. Jangan salah ini Pak Kiai, jangan salah. Waton pakai to, bukan pakai dod. Next berikutnya. Nah, ini diantara Mars Subbanul Waton zaman dulu ya, 1916. Dikatakan Indonesia biladi anta unwanul fakhomah kullu man ya'tika yauman tomi an yalqu himama. Ya ahlal waton, ya ahlal waton, ya ahlal waton. Hubbul waton minal iman fala takunu minal hirman inhadu ya ahlal waton. Nah, jadi ini mars yang kemudian sekarang diadopsi oleh kader-kader daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi ini bukan lagu yang baru diciptakan, jauh sebelum masa kemerdekaan, sebelum Sumpah Pemuda. Tahun 1916 ya dikatakan ya ahlal waton, ya ahlal waton, ya ahlal waton.
Wahai para penduduk negeri Indonesia ini, hubbul waton minal iman. Ketahuilah bahwasannya mencintai dan membela tanah air Indonesia ini adalah sebagian daripada iman. Fala takunu minal hirman. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang terhalangi cintanya terhadap negeri ini. Inhadu ya ahlal waton. Bangkitlah kalian wahai para anak-anak negeri di sini. Indonesia biladi, Indonesia ari Indonesia teh biladi eta nagara ingsun. Anta ari silaing unwanul fakhomah eta tanda daripada apa kebanggaan. Kulluman sakabeh jalma yaktika anu datang ka maneh yauman atau lauman anu bakal nyilakakeun ka maneh tomian yalqahimah pasti akan tersungkur nanti di bawah kesaktian atau dulimu itu. Ini lagu yang sangat patriotik dan nasionalis sekali yang ditanamkan sebagai bentuk apa kepemimpinan dan kecintaan terhadap tanah air negeri kita jauh pada masa sebelum kemerdekaan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan juga ulama-ulama lain yang mendirikan Syubbanul Waton 10 tahun sebelum NU didirikan. Nah, jadi jangan salah, waton bukan wadon. Next berikutnya. Nah ternyata semboyan hubbul waton minal iman itu Kiai Khalil Bangkalan sudah menuliskannya. Jadi rekan-rekan yang di depan kita ini adalah tulisan tangannya Syekhona Khalil Bangkalan, Maha Guru Ulama Nusantara yang wafat pada tahun 1925. Tetapi tulisan ini tahun 1800 akhir ditulisnya ya, 1870, 1880-an. Dan beliau menuliskan hubbul auton minal iman. Nah, jadi apa namanya, semangat patriotisme, semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, semangat bela negara yang kemudian hingga hari ini tertanam di jiwa sanubari para santri itu bukan ujug-ujug, tetapi dari zaman dulu, zamannya guru kita, zamannya gurunya guru kita, zamannya gurunya guru kita, itu memang sudah ditanamkan dan diajarkan. Di antaranya adalah oleh Ki Haji Khalil Bangkalan. Nah ini menarik ya. Jadi Ki Khalil Bangkalan ini ada catatan hubbul auton minal iman. Ki Khalil Bangkalan ini berguru kepada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten punya murid, diantaranya adalah Ki Asy'ari dari Bakom, wafatnya 1901, yang tadi diceritakan ada di Ciawi. Ki Asy'ari dari Bakom juga punya junior yang juga sama-sama murid Syekh Nawawi, namanya Ki Haji Tubagus Falak, yang kemudian di Bogor mendirikan pesantren Pagentongan. Ki Tubagus Falak ini satu angkatan dengan ulama Bogor yang mengajar di Mekah. Wafatnya di Mekah, mengarang banyak kitab dan diterbitkan di Mekah. Namanya adalah Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Boghori Al-Makki, dikenal dengan Syekh Mukhtar Bogor. Wafatnya tahun 1930. Dikenal sebagai Syaikhu Masayikhi Sunda fi Makkah, sebagai maha guru ulama Sunda yang ada di Mekah. Di antara murid Syekh Mukhtar ini yang tadi disebutkan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, pendiri PUI. Lalu di antara murid Syekh Mukhtar Bogor juga Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Di antara muridnya juga Kiai Haji Nuh Cianjur yang punya anak Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang pesantrennya ada di kota Paris Bogor ya. Lalu Syekh Mukhtar Bogor juga punya murid sekaligus penerus majelis keilmuannya di Mekah, yaitu menantunya sendiri, namanya adalah Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bogori, dikenal dengan Syekh Ahyad Bogor. Wafatnya 1947 di Mekah, mengarang banyak kitab juga. Nah, Syekh Ahyad Bogor ini ditelusuri leluhurnya dalam beberapa kitab Tobaqot, namanya adalah Muhammad Ahyad bin Idris bin Abu Bakar bin Mustafa Bakri. Jadi di Bogor itu sebelum Ciawi ada Bakom, ada pondok tua di Caringin Ujung. Namanya pondok ya Caringin Ujung, ada namanya Kiai Mustafa Bakri. Itu wafat tahun 1700 akhir. Cuman nggak ada pesantrennya, ada masjidnya dan ada makamnya. Nanti kapan-kapan saya membayangkan kawan-kawan angkatan 16 ini sesekali melakukan rihlah tarikhiyah gitu ya, atau historical trip. Nah gitu kan. Ya kan kalau bahasanya sarkub, itu kan bingung orang ini. Mau ngapain? Nyarakub katanya ini. Tapi kan mau ngapain? Aneh lagi historical trip dulu coy gitu kan. Kan agak keren gitu loh. Ya mau kemana? Aku tak ziarah kubur dulu ya gitu. Ya nggak apa-apa di kalangan kita. Tapi kan zaman Instagram gini, historical trip cek gitu kan.
Nanti dijelaskan gitu, oh kalau sedang ke situs historis, yaitu berupa saitnya Syekh Mustafa Bakri. Nah, itu wafatnya tahun 1700 akhir di Caringin Ujung gitu kan, melakukan historical trip juga kemana, ke Bakom gitu kan. Nah, nanti dituliskan, dinarasikan bagaimana jejak kiprah sejarahnya dan seterusnya. Ditulis di Instagram nyarkub cek gitu kan, nggak enak didengarnya gitu ya, nyarkub cek gitu kan, nyarkub ini apaan katanya ini. Berikutnya slide 21 terakhir. Ini udah lewat karena saya juga mohon izin Kiai, ada ujian ini di PBNU seleksi Al Azhar. Saya kebetulan salah satu ini khidmah di sana dan izin telat ba'da zuhur saya bilang. Berikutnya Ustaz, aduh jangan terpana begitu, nggak enak saya. Saya laki-laki Ustaz, mohon maaf ya. Sebelumnya Ustaz, sebelumnya. Nah, ini ada satu buah kitab yang menarik, fotonya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ki Haji Hasyim Asy'ari ini ada satu buah biografi yang ditulis oleh saksi hidupnya, namanya adalah Syekh Muhammad Asad Syahab ya, dan diterbitkan di Beirut. Judulnya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan yang menarik itu subjudulnya Wadi'ul Labnah Istiqlal Indonesia. Dikatakan bahwasannya peletak dasar kemerdekaan Indonesia selain Bung Karno, Bung Hatta itu adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana sejarahnya? Oh, nanti selesainya maghrib ini dokter kalau cerita panjang lebar. Tapi yang penting tahu dulu kitabnya. Ini kitab bisa didapatkan gratis ustadz-ustadzah ya. Tinggal download dengan satu syarat saja, punya kuota. Kalau nggak punya kuota ya minta tethering temennya. Ini kitab penting karena bagaimana menjelaskan tentang manaqib Mbah Hasyim itu bukan dari perspektif karomahnya seperti apa. Ya kan, kalau kita mengkaji kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani gitu kan, wa min karomatihi annahu ila akhirih gitu kan. Atirillahu maqabrahul karim bi urufin syadiyyin min sholati wa taslim. Nah, kalau kitab kalau atirillahu maqabrahul karim muludan ya. Allahumma syurin nafahati ridwani alaih wa amid dan nabir asroril lati auda'ataha. Masyaallah, hafal semua ini. Nah, kalau ini yang dikaji bukan aspek karomahnya, tetapi bagaimana kiprah kepemimpinan politik dan juga bagaimana kiprah kepemimpinan kenegaraan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga dikatakan beliau punya jasa besar dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta dan juga para proklamator founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia lainnya. Next berikutnya, di antaranya adalah foto ini. Foto yang diambil tahun 44, 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, tetapi judulnya sudah apa? Indonesia Merdeka. Ini dari majalah yang diterbitkan oleh Suara Muslimin Indonesia, yang mana ketuanya Majelis Islam A'la Indonesia itu adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tampak di sana fotonya ada Bung Karno. Nah, jadi dapat lah ya Bung Karno ini yang ada di foto. Nanti takut ketinggalan. Wah, ini di fotonya ada foto-foto tapi kok nggak masuk pembahasan. Nggak enak saya nantinya. Nah, di sini ada foto Bung Karno, ada foto Habib Alik Witang, ada foto ayahnya Gus Dur, Ki Haji Wahid Hasyim, putranya Mbah Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Ini sedang berdoa untuk mempersiapkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi jejak kepemimpinan politik ini pada masa prakolonial, pada masa kolonial, pada masa kemerdekaan, adapun pada masa kontemporer. Nah, itu nanti biar menjadi bahasan di sesi berikutnya. Mohon maaf, itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dua penanya kita. Sebetulnya mungkin akan lebih banyak lagi pertanyaan, tapi karena waktu yang sangat terbatas. Tapi tidak usah khawatir kalau misalkan nanti ada pertanyaan segala macam,
Nanti nomor telepon kan sudah ada ya, boleh nanti beliau di Jabret bagaimana pas ada waktu jawaban ya, karena rasa rasa ingin tahu yang sangat tinggi gitu ya, nggak apa-apa. Jadi jangan patah semangat, langsung japri beliau, tanya hal apa gitu ya yang penasaran. Apalagi tadi dari Bojongkulur, ini rasa penasaran mewakili dari hal-hal yang lain. Wah, saya di kuliah ini ada ini dan sebagainya gitu ya. Kami persilakan kepada Pak Kiai. Terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi, saya bukan kiai dan jangan panggil kiai. Rasanya berat, lebih berat dari rindunya Dilan. Terima kasih Kang Ustadz, pertanyaannya sangat penting sekali terkait jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah serta otoritas yang harus kita jadikan rujukan model ideologi keislaman yang seperti apa. Jadi memang kita ini hidup di zaman sekarang ini, zaman kita bisa bilang ma ba'da al-istikmar, post kolonial. Dan pada masa post kolonial ini muncul ideologi keislaman yang lahir dari masa kolonial tadi itu, yang sebelumnya pada masa-masa dulu zaman Wali Songo itu nggak ada. Dan ini tertulis juga dalam kitabnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dikatakan bahwasannya Bilad Jawi. Bilad Jawi ini Nusantara. Dulu di Timur Tengah, Nusantara itu dikenal dengan Bilad Jawi, negeri Jawi. Makanya Jawi di sini bukan Jawa, tetapi Jawi adalah Nusantara. Misalkan ada namanya Kiai Haji Hasan Mustafa dari Garut. Wafatnya 1930, mengarang kitab Al-Iqdul Jumaniyah, syarah terhadap nadzomannya Al-Ajurumiyah. Itu tertulisnya namanya Syekh Hasan Mustafa bin Usman Al-Qoruti Al-Jawi, Garut Jawi. Ada juga namanya Syekh Abdul Somad Palembang, ya, yang hidup di abad ke-18, mengarang kitab Sairus Salikin sebagai terjemahan daripada Ihya Ulumuddin pertama dalam bahasa Melayu Nusantara aksara Arab atau bahasa Jawi. Namanya Abdul Somad Al-Falimbani Al-Jawi. Demikian juga misalkan Syekh Arsad Banjar yang wafat tahun 1812 mengarang kitab Sabilul Muhtadin fit Tafaqquh bi Amriddin. Menulisnya Muhammad Arsad Al-Banjari Al-Jawi. Demikian juga misalkan yang jauh di Patani, Thailand Selatan, ada ulama namanya Syekh Muhammad Dawud bin Abdullah Al-Fattani. Wafatnya 1847, gurunya Syekh Nawawi Banten. Mengarang banyak kitab, diantaranya adalah kitab Furu'ul Masail dalam fikih Syafi'i. Dikatakan di sana Muhammad Dawud bin Abdullah Al-Fattani Al-Jawi. Nah, jadi Jawi di sini betul kata Kang Ustadz tadi adalah nisbat bagi bangsa-bangsa yang berasal dari kawasan Kepulauan Nusantara. Nah, jadi dulu kita selalu terkoneksi dengan Timur Tengah, terutama dengan Hijaz sebagai yang dikatakan tadi pusat tradisi keilmuan yang berkembang ada di sana. Jadi jantungnya ada di sana yang memompakan darah ke seluruh sendi-sendi urat dunia Islam termasuk di Nusantara. Tetapi dulu coraknya masih sama. Antara Mekah, antara Kairo, antara Damaskus, antara Istanbul, antara India, termasuk Nusantara, corak ideologi keislamannya sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam akidah berafiliasi dengan konsepnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, yang dalam fikih bermazhab dengan mazhab 4, di Nusantara aglabiyahnya adalah Syafi'i, kemudian secara akhlak kan ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akhlaknya itu yang bertasawuf dengan manhaj tasawuf yang sunni akhlaki, yaitu manhajnya Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali ataupun tarekat yang mu'tabaroh. Dulu ideologi keislamannya sama seperti itu, makanya jaringan keilmuan ini saling terkoneksi. Misalkan Syekh Muhammad Ali bin Alan tadi punya murid di Nusantara, diantaranya Sultan Banten. Generasi ulama yang duduk di Hijaz setelah Syekh Muhammad Ali bin Alan namanya Syekh Ahmad Al-Qushashi. Wafatnya 1661. Dan menantunya Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Wafatnya 1691. Itu yang melahirkan generasi murid Syekh Abdul Rauf Singkil.
Syekh Yusuf Makassar, Syekh Abdul Syakur Banten, Syekh Abdullah bin Abdul Malik Pulau Manis yang ada di Terengganu ya, di Malaya dan lain sebagainya. Lalu generasi setelahnya misalkan abad ke-18 ulama sentral yang ada di Hijaz namanya adalah Syekh Muhammad Saman Al-Madani, yang kemudian punya murid Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Arsad Banjar, Syekh Abdurrahman Misri Betawi. Makanya tarekat Samaniyah kenapa banyak berkembang di 3 kota, Palembang, Banjarmasin, dan juga di Betawi. Ya karena memang dulu paku-paku ulama Nusantaranya murid daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Lalu selain Syekh Muhammad Saman Al-Madani juga ada ulama yang menjadi kiblat rujukan ulama Nusantara dalam tradisi keilmuan pada masa yang sama, namanya adalah Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani, mufti Syafi'iyah yang ada di Madinah, yang mengarang banyak kitab, diantaranya Al-Hawashi Al-Madaniyah, syarah daripada kitab hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah daripada kitab Minhaj At-Talibin yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ada Al-Hawashi Al-Madaniyahnya di sana. Itu generasi dengan Muhammad bin Saman. Dan beliau juga punya satu karya namanya Ad-Durrar Al-Bahiyah fi Jawabil As'ilah Al-Jawiyah. Itu Syafi'i mazhabnya, Asy'ari akidahnya, tarekatnya, ada Samaniyah, ada Naqsyabandiyah, tetapi yang jelas itu banyak juga terafiliasi dengan pemikiran tasawufnya Imam Ghazali. Generasi setelahnya, abad ke-19, rujukan ulama Nusantara di Mekah itu namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah, yang kitabnya di pesantren hingga hari ini masih diaji, syarahnya Jurumiyah itu, Mukhtasar Jiddan. Jadi kitab Jurumiyah yang kita aji, Al-Kalamu wal Lafdul Murakkabul Mufidu bil Wadi wa aqsamuhu salah satun ismun wa filun summa harfun jaa limana dan seterusnya, itu disyarah sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Judul syarahnya Mukhtasar Jiddan. Very simple. Ya kan? Kan Mukhtasar Jiddan itu very simple. Ringkas banget gitu ya. Nah, lalu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini kumpulan fatwanya terkait masalah yang berasal dari Nusantara dikumpulkan oleh muridnya yang berasal dari Aceh. Judul kitab fatwanya ini Muhimmatun Nafais fi Jawabil Asilah Al-Hadis. Itu diantara murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan banyak. Syekh Nawawi Banten, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Asy'ari Bakom itu muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, banyak sekali, Sayyid Usman bin Yahya mufti Batavia ya, dan lain sebagainya. Lalu peta ini berubah setelah selesai masa kolonial, khususnya setelah runtuhnya Turki Utsmani 1924. Turki menjadi republik sekuler, Kemalisme. Mesir, Al-Azhar yang semula juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi reformisme, tidak bermazhab lagi. Hijaz yang semula itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berubah menjadi Kesultanan Najd yang afiliasi ideologinya terafiliasi dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dikenal dengan pendiri gerakan Wahabisme, yang juga tidak terafiliasi dengan mazhab yang tadi disebutkan. Nah, ketika pusat-pusat intelektual di Timur Tengah ini mulai berubah petanya, Ustadz, di Nusantara itu kemudian dideklarasikan adanya satu organisasi yang tetap mengakomodir ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ideologi rujukan utamanya, yang alhamdulillahnya masih bertahan hingga sekarang. Nah, jadi menarik di sini ya. Mekah dan Madinah itu jatuh dari Kesultanan Hijaz kepada Kesultanan Najd Desember 1925. Desember 1925. Januari 1926-nya di Surabaya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkumpul dan mendeklarasikan satu jam'iyah yang terafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang kemudian bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan tentu banyak jam'iyah di Indonesia yang lainnya yang juga menjadi penting, seperti Muhammadiyah, seperti Persis, seperti Al-Irsyad, seperti Jam'iyatul Khair, seperti Nahdlatul Wathon, seperti Perti yang ada di Minangkabau dan lain sebagainya, Al-Wasliyah yang ada di Medan, Matlaul Anwar yang ada di Banten. Nah, itu jadi mulai berubahnya kapan? Ya sejak 1924-1925. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, sebelum masa itu di Nusantara corak pemikiran keagamaannya seragam.
ya Asy'ariyul aqidah, Syafi'iyul syariah, Ghazaliyul akhlak. Nah, seperti itu. Tapi setelah itu kemudian terjadi dinamika perubahan. Nah, berbeda ini satu hal yang sunnatullah di sini. Kita tidak bisa memaksakan pemikiran dan kecenderungan afiliasi saudara dan juga tetangga kita ya. Karena itu sudah menjadi hukum sunnatullah, hukum alam ya. Berbeda itu lumrah. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan, tetapi justru saling memperkaya hazanah pemikiran kita. Kang, apakah ulama Nusantara dulu tidak pernah berbeda dan tidak pernah berdebat? Pernah. Contohnya Sayyid Utsman bin Yahya. Sayyid Utsman bin Yahya itu mufti Batavia, wafatnya 1914. Pernah berdebat dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Ustaz. Dalam masalah apa? Masalah boleh tidaknya Jumatan di satu kota lebih dari satu. Jadi ketika itu Sayyid Utsman mengarang satu kitab judulnya Jam'ul Fawaid fi Bayani Ahkamil Masajid, mengatakan bahwasannya tidak sah satu kota yang Jumatannya itu lebih dari satu. Saat itu mengkritisi fenomena Jumatan ada di 2 masjid raya yang di Palembang. Lalu kitab Sayyid Utsman ini didebat, dibantah oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang berkedudukan di Mekah, wafatnya 1917. Syekh Ahmad Khatib itu mengarang kitab Sulhul Jama'atain fi Jawazi Ta'addudil Jum'atain. Nah, lalu Sayyid Utsman membaca karyanya, bantahannya Syekh Ahmad Khatib, mengarang kitab lagi Tabyinul Khoti'atain fi Kitabi Sulhil Jama'atain. Berdebat sengit. Tetapi ulama zaman dulu berdebatnya dengan ilmu dan berdebatnya dengan adab. Sehingga hasil perdebatannya jadi ilmu, Ustaz. Jadi cerminan bagi generasi sekarang. Lah orang zaman sekarang debatnya di Facebook. Bukan melahirkan karya, ilmunya nggak ada, adabnya nggak ada. Akhirnya apa? Caci maki. Nah ini harus kita bendung dan netralisir fenomena seperti ini ya. Karena ulama-ulama kita dulu tidak seperti itu. Contohnya lagi misalkan, Ki Haji Hasyim Asy'ari pernah berdebat dengan gurunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau terkait masalah syariat Islam. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu pada awalnya tidak setuju dengan syariat Islam dan mengarang satu kitab judulnya Kaful Awam Anil Haud fi Syariatil Islam. Lalu kitab ini dibaca oleh gurunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Ahmad Khatib menulis bantahan, debat dengan muridnya Ki Haji Hasyim Asy'ari ini. Mengarang kitab judulnya Tanbihul Anam Firrod ala Risalah Kafil Awam Anil Haud fi Syariatil Islam. Tetapi tidak ada caci maki, nggak ada di sana, Ustaz. Tidak ada itu caci maki, tidak ada itu menjatuhkan. Yang ada itu ya tetap meskipun tidak sependapat tetapi ditunjukkan penghormatannya. Contohnya lagi misalkan pernah terjadi debat antara Tuan Guru Ahmad Hasan, pendiri Persatuan Islam Persis di Bandung. Debat dengan namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib al-Mandaili al-Makki atau dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Mandailing yang mengajar di Mekah, guru besar hadis di Mekah. Debat tentang bolehkah bermazhab. Karena menurut Ahmad Hasan, pendiri Persis itu tidak apa-apa tidak bermazhab. Ada Risalatul Mazhab yang ditulis oleh Tuan Ahmad Hasan di sini. Lalu risalah ini dibantah oleh Syekh Abdul Qadir Mandailing. Nah, al-madhab tiada haram bermadhab. Dan ketika kita baca berkata Tuan Al-Fadil Ahmad Hasan. Jadi lawan debatnya tetap dimuliakan. Kita boleh tidak setuju dengan pemikiran lawan kita, tetapi kita harus berkewajiban menghormati orangnya. Karena Allah saja mengatakan walaqad karramna bani Adam. Lah kita ini siapa? Makanya debat habisilah sepuas-puasnya pemikirannya, tetapi jangan menghina orangnya, apalagi fisiknya. Nah itu ulama-ulama zaman dulu itu diantara legacy yang ditinggalkannya seperti itu. Dan zaman sekarang kan aneh Pak. Orang nggak berbeda pilihan politik, riwe. Berbeda pilihan partai, riwe. Berbeda pilihan presiden, pasea gitu. Rekumaha kayak. Apalagi nanti mau 2024 ini siap-siap makanya ini. Aduh kayak rame deui aing mah. Ulah kalau kita mah nanti jangan kayak gitulah pokoknya. Nah, itu tentang jaringan ulama Nusantara dengan yang ada di Hijaz gitu ya. Lalu pertanyaan terakhir dari Teh Isma terkait bagaimana kita menulis sejarah ulama di tempat kita. Ini ada tugas untuk menulis
sejarah ulama di masing-masing daerahnya nggak, Pak Dokter? Mungkin nanti ada. Kalau belum ada, saya mohon izin untuk menambah beban. Jadi selain beban hutang, beban cicilan, beban kangen, nah ada satu beban lagi di sini. Tolong nanti tuliskan sejarah dan karya-karya ulama besar di daerahnya masing-masing. Kalau Bojongkulur udah aman, ada tadi. Oh ada ya, Bojongkulur ada. Nah bagaimana kalau kita misalkan tidak ada sumber sejarah? Ya kita yang buat sejarahnya, Teh ya. Jadi misalkan tadi ada 2 tokoh, nggak ada catatan sejarahnya, kita yang buat sejarahnya. Sama seperti Syekh Mukhtar Bogor tadi. Siapa yang tulis Syekh Mukhtar Bogor? Belum ada, ya saya yang tulis. Kebetulan disertasi saya itu tentang Syekh Mukhtar Bogor. Awalnya sejarahnya, data-datanya hese, geuning ieu mah menirujit eueuh gitu kan. Tapi mun dikeureuh mah ternyata ada. Ternyata ada, termasuk nanti Bojongkulur, jejak keulamaannya ya dicicil saja. Ada kita tulis, karena kalau tidak dituliskan nanti seolah-olah Bojongkulur tidak pernah punya ulama. Kalaupun ada, generasinya tidak tahu siapa ulama itu. Karena kadang-kadang ada satu tokoh besar yang hidup di daerah itu, tetapi gara-gara tidak dituliskan, generasinya lupa. Ini kejadian dengan salah satu tokoh ulama besar. Saya pernah dulu ketika ke satu daerah di Pontianak. Di Pontianak itu di Kesultanan Qadriyah ya, Kesultanan Al-Gadri di Pontianak. Yang pinggir sungai itu. Pinggir sungai, betul. Itu ada satu ulama besar, putranya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, Shahibul Hasyah Syarwani ala Tuhfah, gurunya Syekh Nawawi, Syekh Abdul Hamid Syarwani di Mekah, itu putranya wafatnya di Pontianak. Cuman karena waktu hidup beliau di Pontianak cuma 3 tahun, akhirnya jejaknya terlupakan. Ada namanya Syekh Mahmud bin Abdul Hamid Asy-Syarwani, turunannya ada di sana. Tetapi yang tahu makamnya, hatta turunannya sendiri, itu banyak yang nggak tahu. Saya tanya ini, tahu nggak kalau di sini pernah ada ulama ini, saya cari makamnya, diantar ke tempat ini, diantar ke tempat itu, nggak ketemu. Untungnya ada satu orang ahli zuriyahnya yang sudah sepuh, yang beliau bilang, saya waktu kecil sering diajak dulu sama keluarga kakek-kakek saya ziarah ke makamnya Syekh Mahmud Syarwani ini, dan ditemukan makamnya sudah makam biasa. Alhamdulillahnya kemudian karena ini tokoh penting, data-data sejarahnya juga kemudian dilengkapi, makamnya dibangun kembali di Hauli. Nah, di Bogor itu banyak sekali ulama besar, ustadz-ustadz sekalian. Tetapi generasi sekarang jarang yang tahu. Kenapa? Karena kita tidak menuliskan atasnya. Misalkan anaknya Pangeran Diponegoro, makamnya ada yang di Bogor, Ustadz. Ada di Cikaret. Tadi kan Pak Kiai cerita Cikaret tuh, cerita yang lain tapi Cikaret. Di Cikaret itu ada anaknya Diponegoro, namanya Pangeran Jonet. Makamnya ada di sana. Jadi dulu ketika Pangeran Diponegoro ditangkap sebelum kemudian dibuang ke Ambon lalu ke Makassar, itu pernah ditahan di Batavia, di Jakarta. Anaknya itu mau menyusul ke Batavia, siapa tahu bisa bobol penjara lalu bawa kabur ayahnya. Ya nggak bisa, akhirnya cuman kemudian pelariannya perjuangan untuk menyelamatkan abahnya itu ya ada di Bogor, di Cikaret wafatnya. Termasuk penasehat perangnya Pangeran Diponegoro wafatnya di Bogor, Ustaz, di Cidahu. Ada pangeran santri di sana, di gunung. Nah, cuman kadang-kadang karena jejak ini terlupakan, santri tidak lagi mengkaji, tidak lagi menziarahi, akhirnya jadi makam klinik. Orang kesana minta togel. Ente bayangin, ulama makamnya gara-gara tidak diziarahi, tidak ditulis jejak kiprahnya oleh generasi setelahnya, orang akhirnya tahu makam keramat, makam mbah keramat. Nggak tahu jejaknya, pokoknya makam keramat ini bertuah, orang datang ke sana minta togel. Kan ini diantara bala ya, diantara musibahnya nanti seperti itu. Makanya Teh Isma tolong ya KHD Omat nitip, tolong tuliskan 2 tokoh ulama dari Bojongkulur tadi ini sedapatnya. Karena nanti kalau kita niati lanah diannahum subulana, ya Allah nanti akan tuntun dan kasih jalan sendiri, dan dipertemukan dengan data yang di sini, dipertemukan dengan data yang di sini, dan seterusnya. Nah itu mungkin ya, karena ini sudah lewat waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan panjenengan semua sehat semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.